Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk teman kenal masalah, terjawab secara singkat. Ini separuh dengan perlepasan salam dan arang-arang jawab. Namun mesak perlepasan salam untuk tetap jawab salam terus dari saya wajib hukum jawab salam memesak. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada hari ini di mushola kita yang cukup megah ini kita berkumpul di tempat ini seperti yang dijelaskan oleh Adinda Ustaz Anwar tadi. Setiap hari Sabtu mulai jam 11 insya Allah ya berdaik dan mushola ini ya barang-barang peraja napi pelajari ilmu sak kebutuhan, ilmu sak wajib tergawin dalam kehidupan sehari-hari. Para santri napi ilmu sak kebutuhan si para santri, tentu ilmu atau pelajaran sak terpajah isi guru-guru di madrasah. Nah, ia selaku anu wajib dipelajari si para santri, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Ilmu umum dikandungkan siswa-siswa sekolah umum walaupun sekolah agama, apalagi ilmu agama dia tepat pokok penuh wajib hukum para siswa untuk mempelajari ilmu ketajahan si guru-guru searah madrasah. Ibu-ibu masih menung wajib hukum tuntut ilmu napi saya wajib tuntut si ibu-ibu ilmu sak harus gawe dalam kehidupan sejulu-julu berbentan dengan jari ina sak sholat, berbentan dengan ngajaham yuk anak-anak. Nih ibu-ibu, bapak-bapak masih minum. Petani wajib hukumnya menuntut ilmu yang berkaitan dengan ilmu pertanian. Pedagang juga gitu. Kalau memang wajib belajar ilmu sekolah umum, misal pedagang, namun dikuasai ilmu perdagangan, si pedagang itu pertama ini rugi. Satu dua ingin nipu lah. Pedagang ini, pedagang ini loh dengan satu pedagang nipu mengurangi takaran. Dan dalam agama kita agama Islam hukumnya wajib untuk menepati takaran atau timbangan. Namun jadi pedagang kita mengurangi ukuran bahan sambut dagangan. Soalnya ini terjadi suatu pedagang jual beras misalnya sekilo oleh untuk pembeli, kalau papan serahan untuk pembeli kurang sekilo, akan kan kedah kobong memperpasok ada itu dalam ada sekurangan beras atau gabah papan sanimbang merumpul si batu atau si bata ada sekerat timbangan gabahmu
Nah, lamun menu entah atau yang biasa daripada menu maka isi ayat wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang di dalam timbangan. Nah, hadis yang dibaca si ayat sabarnu perlu dituntut ilmu, bermintan dengan pedagang seseorang, bermintan dengan sajari pedagang sak jujur, ada yang sak berkah mau rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam, mari kita sering-sering baca dalam bau setiap jelur, tiap jelur baca salawat. Salawat kepada siapa? Kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Susunan salawat entah ketentuan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bergerak susunan salawat nu bau baca, bau amalan. Soal maniara berkembang suatu pendapat oleh golongan Islam sebelah. Diganggu baca selawat namun dinarak contoh oleh Nabi isi. Berhenti susunan selawat sakena sesuai dengan tuntunan Nabi, enggak sakit menurut golongan sebelah nu. Allahumma sholli ala Muhammad, enggak. Jadi enggak itu baca selawat itu. Nah, menurut ulama-ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, apapun susunan selawat dan siapapun penyusunnya, asalkan tidak melenceng dari makna-makna yang telah ditegaskan oleh syariat, boleh kita amalkan. Yang pengarah sataparan sholawat nariyah, arah sholawat Nabi ini, sholawat Jibril, kemudian sholawat Nabi arah sholawat burda dan lain-lain, boleh kita baca itu. Dan insya Allah dalam amalan itu ia mau pahala dan dari ia mau kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum sebelah ya syirik hukum baca sholawat burdah atau sholawat nariyah itu merupakan syirik, sehingga satu dalam sholawat itu tawassul, betul tawassul. Karena kaum sebelah berpendapat tawassul hukumnya dolalah, sesat, diganggu, malah bisa membawa kita kepada kesyirikan. Lalu syirik berarti kafir. Kita berarti kita amalan sholawat nariyah, sholawat burdah nun perkara dengan kafir. Si dengan kaum sebelah ini. Dan ini yang perlu kita tangkap kepada para jemaah dan kepada para santri. Soal nani paham-paham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat giat kampanye, sangat giat pasang iklan di Facebook, di WA atau media sosial selainnya menggaduh. Yang keren berdebat masih kan coba terbantu Islam pahamnya di luar paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sebelumnya. Sedikit diganggu, sedikit sesat, bid'ah, dolalah, fitnah, syirik, kafir. Enggak langsung senjata dulu. Nah, itu salah satu tujuan diadakannya pengajian di tempat kita ini adalah untuk menangkal paham-paham di luar paham Ahlus Sunnah wal
jamaah. Imam menit dan ngarahan pengajian. Masih kanak-kanak kita subuh dari paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ini lalu subuh dari paham Ahlussunnah wal Jamaah. Lain dari sekolah. Tamat ngerti senawiyah. Dan sekolah. Tuh pondok pesantren di luar paham Ahlussunnah wal Jamaah. Dia aliyah tuh. Mudah kenalkan mulai paham. Mun salah paham kita salah liwat salah benar salah terima oleh para ulama. Anak salah doang tanya Pak Guru wisi tolong kena. Nah ini sekolah seminggu tuh berubah langsung paham mun salah itu. Soal bergelumur isi kitab kira tahu. Ini kami pelajaran seminggu langsung nyala. Ya berakibat dulu laut sekolah dan sekolah berpaham di luar paham Ahlussunnah wal Jamaah. Akibat naik karena sekolah menuntar itu dia diterima si masyarakat jemaah. Dia diterima si masyarakat. Kembali paham enggak mau sekarang dulu paham enggak jadi apa lo pegangan dolalah fitnah syirik kafir. Namun harap paham di luar paham guru paham mau oleh guru baru hadir rahmatullah. Pada kesempatan kali ini yang memberanikan diri untuk menyampaikan materi atau pengajian kepada para penulis kami, kepada ibu-ibu, bapak-bapak guru dan para santri yang berkaitan dengan ziarah kubur. Nah, penting makan ziarah kubur yang bahas makin soal menurut pengamatan dan pengalaman dia arah fatwa di luar paham Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan ziarah kubur yang beda dengan paham kita, paham Ahlussunnah wal Jamaah. Satu dua luwih dengan ziarah kubur salah entam lalu ziarah. Nah iya yang perlu berisah. Berbeda dengan ziarah kubur setengah saat mau pahala bergawe dan udah masalah entah ke ziarah kubur dia pahala mau ngapain mau dosa lelah doang dari lalu ojek jauh lalu ziarah kubur ujauh takilan malik kira biaya nongkos mudik mau pahala lalu dosa kemudian maka mau dosa salah entah. Nanti yang perlu bahas nanti di kesempatan di luar makin lagi. Saat pertama mengenai hukum ziarah kubur. Hukum ziarah kubur menurut kaum sebelah diganggu. Apalagi yang ziarah kubur itu jauh-jauh yang lain diganggu menurut kaum sebelah. Kaum sebelah itu makbul aneh. Boleh kesebutan doang di mutmainnah tidak lihat. Arah alasan atau arah dalil gaduh si kaum sebelah itu. Bukan viral di Facebook, viral atau terkenal di hadis yang dibawakan oleh kaum sebelah. Wala tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidi. Ya hadis menggaduh si kaum sebelah. Terus kaum sebelahnya berfatwa dikandung lalu
ziarah kubur ojo tuh kubur-kubur saja jauh. Cukup kita ziarah ke tempat-tempat yang dekat. Ya, ya paham atau fatwa kaum sebelah. Nah ada sebaliknya namun artian secara harfiah atau secara jamak-jamak wala tusyiddu rihalu, dan janganlah dikencangkan pelana, janganlah melakukan perjalanan jauh. Ya api ini ila thalathati masajid, kecuali untuk mengunjungi 3 masjid. Berarti dikanggo berkelampang jokto tahu saja jauh, kecuali ojok telu masjid. Bisa ke masjid Masjidil Haram saale wa Masjidil Aqsa saale Palestina tak perlu Masjidil Aqsa wa masjidi, dan masjidku, maksudnya masjidku Masjid Nabawi, Masjid Nabi yang disebut dengan Masjid Nabi. Masjid Nabawi itu yang ada di Madinah. Lalu artinya secara jamak-jamak hadis baru, berarti hadis ini melarang kita untuk melakukan perjalanan jauh. Bembeng naik, ngapi juga tujuan. Pokok lalu bepergian jauh, perjalanan jauh, dan kanggo haram hukum kecuali wajib masjid. Nah dalam wajib masjid ini ya kanggo Masjid Haram, Masjid Aqsa, dan Masjid Nabawi. Nah, artinya cara jamak-jamak hadis ini. Nah, lama artinya cara jamak-jamak timbul masalah. Napi masalah berarti itu umat Islam ini terlarang isi agama ya berlampah. Enggak lanjut suruh isi agama justru majid sabar penuh. Nah, ini pemahaman ini gerak nih. Salah pemahaman saat ini. Kemudian salah, kita diperintahkan oleh agama untuk mengembara, untuk bepergian jauh, yang benar layak pendakwah dai oleh Arab langsung datang langsung ke Indonesia untuk berdai atau berdakwah siaran agama Islam. Namun artian hadis sebelumnya secara jamak-jamak tidak dengan Arab yang datang ke Indonesia secara Islam. Soalnya jauh Indonesia dan oleh Arab. Berarti namun pahami hadis sebelumnya secara jamak-jamak salah pemahaman. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Nah ini saya pakai isi kaum sebelah ini. Wala tusyaddu rihal illa salatati masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidi. Janganlah kamu berpergian jauh kecuali ke 3 masjid. Janganlah kalian berpergian jauh termasuk untuk ziarah kubur. Jadi kalau setelah mengartikan hadis ini, dikanggo lalu ziarah kubur untuk saja jauh kecuali ojetul masjid. Mau berbeda kena atau salah nih tentang artian atau tentang pahami hadis ini. Menurut para ulama salah masih itu paman sabarno. Kembali Nabi melarang bepergian jauh kecuali ketika masjid, bukan melarang untuk ziarah kubur. Sebenarnya dalam hadis itu terkandung kata yang dikecualikan, yaitu jangan kamu bepergian ke masjid yang jauh. Nah itu saya kenal. Wala tusyaddu rihal illa thalathati masajid. Janganlah kamu bepergian jauh ke masjid-masjid yang jauh, maksudnya. Itu betul.
kecuali yang belum masjid. Saat kedua baru berarti sama, sehingga sebenarnya hubungan antara larangan bepergian jauh kecuali ke masjid itu. Karena yang dilarang adalah bepergian jauh ke masjid-masjid yang jauh untuk sholat berjamaah. Misal nani, anak ibu atau bapak atau pak guru nani bikin sembahyang berjamaah sembahyang subuh. Betul, sembahyang berjamaah dari subuh. Ada yang saduian mak pahala isi. Oh, Sumatera biasa. Atau Mataram, angkat lagi Pemondok. Ya lalu sembahyang berjamaah sembahyang subuh. Bila waktu perjalanan di Mataram kurang lebih sejam. Sekarang jam 6, jam 5 dan subuh berarti berangkat berarti jam berapa? Jam 4. Tujuan lalu Mataram Interbe. Dia lalu sembahyang berjamaah. Ya sekarang si hadis ini. Jadi dikandung lalu berkelampang majlis jauh-jauh kecuali ojek dulu masjid. Namun setelah masjid ini dia masa datang kesuruh. Saya masa depan pahala luar biasa. Lalu sembahyang berjamaah di Masjid Haram, Masjid Aqsa dan Masjid Nabawi. Nah ini saya kenal, okay? Jadi wala tusyaddu rihalu ila thalathati masajid, artinya janganlah berpergian ke masjid-masjid yang jauh kecuali ketiga masjid, yaitu Masjid Haram, Masjid Aqsa dan Masjid Nabawi. Nah ini paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang paham sama kamu baru sana, sehingga sambil sesuai dengan realita atau fakta bahwa para dai dulu menyebarkan Islam langsung dari negeri Arab ke Indonesia. Bahkan ada yang dari India, Arab Saudi, Turki, yang datang. Wali-wali semua ini cerita nih, baca buku. Ternyata mereka itu ada yang berasal dari Arab dan ada yang berasal dari India dan ada yang berasal dari Turki, Wali Songo. Namun kalau pengalaman pertama ini enggak dengan membedakan dia kebaran atau siaran agama Islam. Saya ingin kesini, saya hadis apa dulu. Ya hadirin hadirat rahmatullah. Berarti nabi hukum dengan berziarah kubur. Dalam hal ini hadis Rasulullah SAW, nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Saya hafal nih, hafal nih. Ini dalil tentang ziarah kubur. Nahaitukum, siapa baca? Pasang. Nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Ya, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Nabi Atin hadis dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Jadi Nabi dulu pernah melarang. Umat Islam pernah dilarang berziarah kubur pada awal-awal perjalanan Islam. Kembali sehingga pada saat itu iman umat Islam masih lemah. Yang terlarang si Rasulullah SAW berziarah kubur. Lalu wah berkembang umat Islam cerita iman wah kuat fazuruha. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk berziarah kubur. Nah dari hadis sahabat itu para ulama kemudian berfatwa bahwa berdasarkan kaidah usul fiqh yang pertama, al-amru ba'da nahyi yadullu 'ala al-ibahah. Ya kaidah usul fiqh. Al-amru perintah ba'da nahyi setelah larangan yadullu 'ala al-ibahah, menunjukkan kebolehan sesuatu. Artinya
pegawaian sekarang di duluan yang perpesur gawe maka ziarah kubur dulu. Saat pertama kita larang si Nabi kena. Kemudian Rasulullah SAW suruh umat Islam berziarah kubur. Berarti perintah setelah larangan. Ya dulu ada ibadah menunjukkan kebolehan perbuatan tersebut. Nah dari kaidah tadi para ulama ada yang berpendapat bahwa ziarah kubur itu hukumnya boleh. Din haram, din diganggu, soal haram. Siapa pendapat boleh kamu sebelah ini haram untuk terus ziarah kubur itu lalu ziarah isi. Masya Allah, pegawai dengan jawab lebaran jadinya saya kirim. Padahal ini perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hadis yang kedua. Fi riwayat ukhra. Za'al Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abaka man haulahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah ziarah ke makam ibunya. Ya, dalil ternyata kanggo lalu ziarah kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dulu pernah berziarah ke kubur ibunya. Maka menangis Rasulullah SAW. Ya kan seziarah di kubur ina anu kami ingat aja ina dengan Rasulullah SAW. Namun di sana beliau lahir, ibunya sudah meninggal dahulu. Dan memang bedai kaca ibunda tercinta. Bapak menjual meninggal, ibu. Fabaka nangis Rasulullah SAW. Wa abaka man haulahu, sahabat-sahabat bareng ziarah Rasulullah milun nangis sahabat-sahabat Nabi seiring Rasulullah SAW ziarah kubur ibunda Rasulullah SAW. Nah dari hadis kedua dahulu dapat disimpulkan pertama kanggo dalam ziarah kubur, kedua anda terbawa oleh situasi dan emosi kanggo dan nangis. Lalu ini berlebihan tak nangis. Misal mut panggung tuh, mut milih mare, mut berkuih bertaruh barang dengan jodoh, tak ia saksi penuh di yang tengah. Nangis biasa. Ya keadaan Nabi lah yang terziarah betul kubur ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahmatullah. Imam Ahmad bin Hanbal punya pendapat tentang ziarah kubur. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya mengenai apa hukumnya kita berziarah kubur. Manakah yang lebih utama antara ziarah kubur atau meninggalkannya? Tapi kita meninggalkannya. Lalu ziarah kubur ini lebih utama. Kita tidak mau berziarah kubur. Marah sama nun? Marah dengan sama nun. Wah baik lalu ziarah kubur seumur hidup. Dan ini dari lalu tergawe dari dapur isi. Marah saya ingin sebar dulu. Ya pindah-pindah di jadi dengan coba isi. Nah, menjawab pertanyaan itu Imam Ahmad bin Hanbal menjawab bahwa ziarah kubur itu lebih utama, artinya sunat dilakukan daripada meninggalkan ziarah kubur. Imam Nawawi juga begitu. Kemudian Dr. Said Ramdhani Al-Buti, suatu ulama Al-Buti, sekarang Al-Buti. Tuh kita marah Al-Buti tuh Damaskus Syria tahu.
lalu meninggal dunia ulama saran Dr. Said Ramdan Al-Budino cerita yang akan saya ceramah balik ini kita ceramah julun para jamaah julun para jamaah mau tetap pun si tengah kembali makan tetap pun ini Dr. Said Ramdan Al-Budini sehingga asah paham dia paham Ahlussunnah wal Jamaah sama pemenuh buduin paham di luar paham Ahlussunnah wal Jamaah paham dengan satu luar Ahlussunnah wal Jamaah lu saya berpaham di luar paham golongan dia halal darat dan otomatis kanggung tetapung ya pun tetapung otomatis saran Dr. Said Ramdan Al-Budini. Nabi pendapat Dr. Said Ramdan Al-Budini sekarang ini banyak kalangan umat Islam yang mengingkari sunnahnya kita berziarah kubur dan banyak juga yang mengingkari sampainya pahala bacaan kepada mayit yang bersampaian oleh umat Islam isi Dr. Said Ramdan Al-Budini. Jadi simpulannya bagaimana ziarah kubur itu hukumnya pertama boleh bahkan hukumnya sunnah. Nabi kena sunnah lamun gawe pahala lamun gawe ini dosa. Bagi bater-bater sahabat lalu didik parang sesat saya ini dalam ziarah kubur sesat tolak benar syirik misalnya di mana paham itu dia mau pahala namun dengan ini lalu ziarah kubur selama ziarah kubur dia mau pahala lalu tentu arah cara-cara atau adat-adat yang gawe akan ziarah kubur nu ada penjelasan saya ini lebih tentang dengan ziarah kubur menghasilkan pahala ya. Tata cara atau adab ziarah kubur yang pertama lepas salam ya nih pertama lepas salam lepas salam ke penghuni kubur saat kunjungin dengan mati gitu kita lepasan salam sebenarnya dengan mati-mati itu di dunia yang lain itu masih hidup ya? Masih hidup cuma ini hidup di atas dunia alam lain lah hidup alam barzakh. Tapi kenapa alam barzakh? Alam setelah dunia sampai terjadi kiamat dia alam barzakh. Alam barzakh juga disebut dengan alam penantian. Ia menunggu dengan saat sampun meninggal dunia. Namun sholat pegawaian di atas dunia senang bahagia di kubur. Soal yang tunggu tahu sekolah dengan yang tak masuk surga. Pada begitu nani. Ya tunggu bantuan oleh pemerintah. Ya mau pada pira misal pada kira nak bantuan oleh pemerintah. Pada 600.000 enak tua 600.000 bilang tunggu bulan bilang bulan mau dia mau tunggu bantuan lu senang atau enggak kita senang soalnya tunggu bantuan timan ngone nunggu senang dong kita misalnya seminggu 2 minggu sebulan kalau nanti lalu saya tampil itu aja lah saya mau alu kepe mau insya Allah
perasaan terus senang gembira. Sebalik namun ditunggu barang sak lengit bagi perasaan sangat si sengsara, namun ditunggu barang-barang sak lengit atau kejadian-kejadian sak membahayakan itu. Dia menunggu walaupun sekarang dulu mana tidak tahu kemana. Namun tunggu barang-barang sak lengit. Nah, iya keadaan dengan sehari alam barzah. Namun lemak tiga parah yang tamu surga senang gembira di dalam kubur. Lalu namun ya tamu neraka lemak iya orang penyiksaan sangat luar biasa dengan sakana atau alam barzah. Soalnya itu neraka dengan. Jadi pertama lalu ziarah kubur berminta ya lepas salah. Mau berminta lalu ziarah kubur lui ya Tuhan atau sendiri. Uang lepas salah. Jadi sekedar uang doang lalu uang lepas salah. Datang itu langsung dia buka kaki lah cerita. Kita gini itu lalu boleh jemaah lalu ziarah kubur datang itu buyur dilepas salam datang itu musuh naik mulia simpan di anak ke atas kubur lu cara atau adat samping kamu dengan tegawe tempat kamu mengotori kubur depan menjauh air mulia simpan ke atas kubur. Lalu masyarakat ke atas kubur bermik teri sampai mata di atas kubur berapa atau pedak atau kuburan si air kincu dan lain-lain. Lalu teri pedak kuburan kincu itu atas kubur berarti kita mengotori kubur haram hukum memerintah. Nah lalu muntang tindik ulangi malik dikanu haram hukum itu dosa makhluk. Apa maksud gue ini? Gina sekarang gina lalu menuntang selama ini tindik ulangi malik mungkin kita tahu berbeda dengan siapa kubur setengah udah tentu mau temak anak sama si kocek mut pandi atau besar atau bubuk otak penuh mau air itu lemas ke penuh ditanggung dengan tandanya sampai kamu berarti berbaik tentang lepas salam tapi lepas salam saat lepas yang ziarah kubur assalamualaikum daraqawmi mu'minin wa atakum ma tu'adu wadan mu'ajjalun wa inna insyaallah bikum lahikum. Dia lepas salah. Ini sabilu, sampai masih. Assalamualaikum warahmatullahi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikum. Dia lepas salah dengan dalam ziarah kubur. Coba kali. Namun kita bilu lalu nionin numpini panuru bilu nipirakan apa? Bilu orang sejengkak semeter di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang dikawal. Coba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna insyaallah bikum lahikum. Ya lepas salam masa berkenaan. Namun baik-baik menurut sabda lalu assalamualaikum enggak baru masih assalamualaikum. Ya assalamualaikum. Kenapa kita lepas salam? Marah sang jelasan baru penghuni kubur pada
yang masih hidup, cuma berada di alam yang lain, itu di alam barzakh. Nabi, assalamualaikum darul qaumin mukminin. Assalamualaikum tempat bersemayam orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti satu lapasan salam itu kubur-kubur dengan Islam. Namun dengan kubur-kubur dengan kafir atau dengan non-Islam, lepasan salam ini kanggung. Ya, mudoan selamat aja dengan kafir ini kanggung. Mudoan selamat itu adalah dengan Islam. Assalamualaikum darul qaumin mukminin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Assalamualaikum tempat bersemayam orang-orang yang beriman, insyaallah kami akan menyusul kalian. Ya Abi, ngerti? Saya ngerti. Get nyusul Quran. Saya juga yang mina, yang mana, yang pejabat maupun yang pejabat, yang kudik maupun belik, yang kawan maupun kanan, semua pun pasti yang menyusul. Ya isim sama penuh. Dan ini ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua pusat bernyawa pasti dia mati. Tidak ada namanya hidup untuk selama-lamanya. Walaupun dia hidup sampai 1000 tahun misal, atau 2000 tahun, atau bahkan semua hidup dia mati-mati, dan mungkin pasti dia mati. Saat pertama, kemudian saat kedua melakukan salah tukul ke samping kubur, lalu titik tukul di atas kubur. Misalnya kubur dia tercangkang gitu, dia tertoko apa atau bahkan dia tak bergerak-gerak, misalnya anak pertenak ini dia tuh saling panik, itu saling bergulah berganya tuh di kamu. Dia proyek tahu sah ndak kubur dia tak toko tuh telah tiba namun tiba jauh mendarat ya proyek tahu sah agak bersih bilik toko di atas kubur. Lalu buah toko tuh tak lengkap atau tak sholat ke samping kubur, dianjurkan kita membaca ayat-ayat Al-Quran, barang surat Yasin, surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Al-Muflihun, ayat Kursi, surat Al-Mulk, surat At-Takatsur, surat Al-Ikhlas, atau ayat-ayat selainnya. Sak penting ayat-ayat Al-Quran. Lalu yang membau sabar-baru mau ya baca surat Yasin bisa. Hamba maca, memenuhi kancing, memesak dan baca. Namun hingga baca ayat-ayat Al-Quran, ya baca doa malik. Allahumma ausul tawabana qara'nahu ila titik-titik. Apabila ada titik-titik, saya sambut ziarah ini sebentar. Ambil Tuan Guru Pesa, lalu berziarah kubur itu Guru Pesa. Allahumma ya Allah, ausul sampaikanlah pahala, ausul tawabana qara'nahu, sampaikanlah pahala apa yang telah kami baca. Sama baca-bacaanmu endel dengan Allah SWT, mohon Allah SWT ada kesampaian ojo penghuni kubur. Insyaallah lamun gawe dengan ikhlas karena Allah SWT, lu kena entah membaca
diterima si Allah SWT dan yang sampai ada penghuni kubur-kubur satu ziarah ini. Terus mau ziarah kubur, ibu-ibu, bapak dan para santri rahimahumullah harus pasang niat. Ini niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harap dengan ziarah kubur dulu lain niat. Cerita ini yang baca Facebook ini itu jauh terjadi. Harap suku tempat kubur, luwe itu berkuburan. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Pokoknya luwe isi kubur lu. Apa tujuan dengan selalu ziarah betul lu? Ini ikhlas karena Allah. Ia tak malu boya ajan jodoh betul. Ya tak pasang niat ada yang mau jodoh. Mantan satu ya tuh apa nonggal alam maaf tuh lamun harap manusia betul harap dengan buntul apa ini bau buntul nih dia tali apa itu kata satu apa tuh buntul talinya apa tujuan kira-kira lamun dari jodoh ya tanya buka lamun emang dari jodoh kata beruntung tuh ya kanu ya itu ya manusia kubur itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena niat selainan. Namun berniat karena selainan selain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini karena Allah pahala. Isi, makan kayu duri. Dengar tak? Biar bekal yang biar guru lemak. Isi di antara mereka para murid. Mereka insya Allah yang jadi guru, lalu harus pacu ngaji, pacu sekolah. Saya dari gentik bapak mereka itu tambah lebih kamu. Pacu entah, jadi kira macam juara. Ini namun tadi si pak guru, rasa klotik kreatif, patelo, rasa primit buku, rasa melamun doang, berbeda melamun, beda apa? Langit tanda dan perhatian penjelasan Pak Guru atau Ustaz. Nah, dia menunta. Saya kan masih menurut soal insya Allah lemak generasi penerus berasal dari para santri yang sedang menuntut ilmu sekarang ini. Selalu jadi guru nih lemak sama mau persangina sama mau yang jadi guru. Sang ibunya yang jadi guru, saya jadi murid terima lemak, kamu jadi guru. Paling kurang anak jadi guru, jadi murid penuh. Namun ini paling kurang, namun dia jadi guru di sekolah atau madrasah, saya jadi murid paling kurang adalah anak-anak. Wah ajib hukum perlu didik, ajib anak, bermintan dengan saya, jadi dengan saya sekolah, bermintan dengan saya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berminta dengan sopan dengan lain, dengan tawa guru. Lu perlu terkuasai si ina-ina. Makanya seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Anwar tadi, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi semua kaum muslimin muslimat, minang permana boleh lahir sampai dan meninggal dunia, wajib hukumnya. Terus yang kedua, dia jadi bekal lemak, lalu jadi guru. Lalu mendapatkan apa itu dengan jahat, jadi anak penuh. Itu ngomong doang, nggak guru main HP doang. Hanya anak kita tahu dengan nggak guru main HP doang. Tapi ada guru dengan nani, dan peduli itu anak jari.
api doa. Di depan akan laut, di depan akan berjalan berlama, musim-musim beri betul di tukang, masih kode. Muni asik menghati rampul. Ini menonton ibu-ibu. Terus selanjutnya lamun tuah baca bacaan sabar baru lepas salam terus baca ayat-ayat Al-Quran. Dede terlaos masalah urusan dunia macam raos ada itu dia terlaos masalah merari bisa bagi saya merari atau dia terlaos masalah politik masalah bupati gubernur dan lain-lain apalagi sampai dia pakai contoh masalah dunia dia terpakai dia tersaling serang berdebat tuh dengan terus berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan mayit yang ada di dalam kubur. Selanjutnya isi penjelasan sabarunu diganggu berjorak di kubur atau diganggu toko di atas batu kubur atau nisan kepala begini. Memperbimbing ibu-ibu arah ziarah kubur sa menuntang barono sakana entah barono kena menuntang lamun belum TV permintaan ziarah permintaan ziarah dulu soal ini batur-batur beluran nih mau kita nih bilang minggu dalam ziarah kubur nih batur-batur belur paling rajin dalam ziarah kubur dalam ziarah itu pandai di ziarah kubur berbeda namun besar tentang niatan besar anak niatan pali anak dan diian dengan ini sesuai kaca tuntunan agama ini mau pahala lalu dosa maafkan. Nah, baik. Berbeda nih alat dengan saya kubur menjawab kembang. Terus dia sentumput kuburmu. Kagak tembik, kagak. Soal lain Rasulullah SAW pernah melepaskan batang kurma. Ketahuan dengan batang kurma? Pelepat. Apa bahasa kita nih? Pelapak. Ini namanya ya. Pelapak kurma. Ia menggolok sehingga Rasulullah SAW di atas kubur yang diziarahi oleh Rasulullah SAW. Mengatakan kuluk pelapak kurma si Rasulullah SAW. Pelapak kurma dulu ternyata timan soal lepas oleh dulu tahun hidup betul ojok dengan sahara di dalam kubur ya setiasa itu tentang sakarmu ya tentangmu walaupun wah lepas oleh dulu milu berdoa nabi berdoa ada saat terampuni dosa salah dengan saat terbuka di kubur saat muziarahi hadirin rahimahullah saat terakhir ini macam kira ini harus berat nabi hikmah lalu girang ziarah kubur insya Allah lalu girang ziarah kubur terutama pojok kubur-kubur dengan sak soleh dengan sak jari wali misal kubur tuh kepa terus kubur tuh matiara
Bintaro. Halo. Tapi ada satu orang segini itu Bintaro. Insya Allah dia mau keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dia berkah hidup kemudian lalu ziarah wajib kubur-kubur, terutama kubur-kubur dengan sa soleh-soleh, dengan sa jadi wali. Insya Allah. Terus sa kedua, namun kirang ziarah kubur itu sebagai penziarah ingat pada kematian. Insya Allah ya susul dengan sa ziarah itu. Yang pentingnya tentu mungkin bangare atau mungkin lima aru atau mungkin lapat mati malah dengan sa ziarahi no. Namun teringat mati insya Allah ya pacu no dalam kehidupan ini. Ndete macam-macam, ndete jari dengan telur. Namun kira ingat aja kematian. Soal namun mati emang enggak menjauh. Amal ibadah selama hidup di atas dunia. Lamun lui amal ibadah mergawi, insya Allah lemah di juru kiamat ya bahagia. Bahkan oleh alam barzakh oleh bahagia. Orang atur sabar penuh dengan sa di dalam kubur lu yang tunggu kau sangat bagus, kau sangat sholat, tapi tak sangat bagus sholat sangat tunggu lu surga. Ia bertunggu lu, lamun luwe amal ibadah bergawe selama hidup di atas dunia. Lamun seperti jumlah amal ibadah bergawe bahkan tak bisa dosa banyak bergawe. Mau memang barang sa demen barang sa lenge yang mau yaitu neraka. Ya bahagia di atas dan air rapati lain bahkan oleh alam barzakh oleh sengsara. Soalnya tanti barang sa sangat lenge itu neraka. Nah mikir bulan hikmah lamun pikiran lalu ziarah kubur sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Lanjutan hadis sebelumnya, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzahhidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, tetapi sekarang ziarahlah kalian ke kubur-kubur. Sesungguhnya ziarah kubur membuat kalian akan menjadi orang yang zuhud di dunia dan mengingatkan kalian akan akhirat yang akan kita alami nanti. Hadirin rahimakumullah. Terus terakhir itu runtuh ya. Terakhir berhukum dengan nilai lalu ziarah kubur. Ada berpendapat ini, ada ulama yang berpendapat bahwa perempuan yang ziarah kubur itu hukumnya tidak boleh alias haram. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW la'ana ziyaratil kubur, bahwa Rasulullah SAW melaknat perempuan-perempuan yang ziarah ke kubur. Ini pendapat yang pertama. Kenapa perempuan dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini untuk ziarah kubur? Soal biasa dengan ina nur din tahu jaga emosi, milih nangis, bahkan ini bantu tuh kubur. Apalagi lamun ziarah itu semanga bisa atau ina atau ama
nina dia tahu tahan perasaan dari emosi dia ton bangku dia ton nangis bahkan ngerasa gali perbuatan sah menurut dengan nina dengan jola sehingga parah dia ton pokok kelam dia ton macam lah kuliah itu dia sekarang itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lamun narak dengan dia sama nutang lalu dengan ninanu tahu jaga emosi tahu jaga perasaan ndek bangru ndek nangis secara berlebihan ndek hobi kelamin nisan sehingga sangat sedih kanggo menjadi ini pendapat ulama kedua ulama yang kedua membolehkan perempuan berziarah selama perempuan itu menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti menangis secara histeris, meratap secara berlebih-lebihan dan lain-lain. Jadi menara jemaah bini sendiri milu ziarah kanggo lagu belum jaga diri jaga perasaan dendek namun datang tu tak ziarah nung iya tak nangis tak nangkrak kita baru iya tak pejalan-jalan kita tu kalau menonton ini jadi kanggo milu jadi pemilu saya memang kalau ziarah kemenara nina menonton ya memana berapa sama biasa tahu jaga perasaan atau jaga emosi baru lama dengan mama sama dengan nina enggak baru dikanggu masih lalu siap ini apa dengan nina dong dikanggu dengan mama masih dengan mama sendiri tahu jaga emosi jaga perasaan malah lampan dengan nina entah dengan mama sebelum bukan dengan nabi arah dengan mama bencong balik arah awak doang atau bising doang mak dengan mama lalu perasaan tidak atur mak dengan nila ya dengan bencong dan ya hadirin rahmatullah untuk mengakhiri kajian kita pada hari ini yang akan simpulkan yang pertama hukum berziarah kubur itu boleh saja bahkan dianjurkan untuk kita lakukan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Saat kedua kalau kita berziarah kubur kita harus berziarah dengan cara yang ditetapkan oleh agama. Yang pertama dengan cara melepaskan salam, yang kedua membaca ayat-ayat Al-Quran, yang ketiga berdoa untuk pengampunan kepada penghuni-penghuni kubur itu, terus yang keempat jangan duduk, jangan berkeliaran di atas kubur. Nah itu yang harus dihindari. Kemudian hikmahnya kalau kita berziarah ke kubur, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Terus yang kedua kita akan mengingat akan kematian, karena kita semua tanpa kecuali pasti akan mati atau meninggal dunia. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini diberikan kesempatan untuk bisa ziarah kubur. Paling utama nek ziarah tuh kubur ina amat, namun wah mati ina amat dan baik itu tuh aja ina amat walaupun mati
saat nilai jurun makin buah di luar terlingok-lingok si kadang jalan si anak marun panas gue kalau si pupak lu kayu di luar terlalu dengan itu terbaik-baik wah mati aman lupa terus kadang jari anak jari nah ini saya nonton ingin pada datang kubur tuh bersihkan kubur yang ada di jelak seder soal gubernur lamun di terima masih seder pada kayak balik ulama kita tahu seder sepak seder balik lamun di tahu kubur masih penuh lamun di lain dengan si anak jari atau keluarga ini seder ini bawah katakan si Jawa isin kubur satu dalam kita belum itu kita belum jawab menilai. Mudah-mudahan satu dua itu satu akan kecuali termasuk dengan mendapatkan husnul khotimah. Alhamdulillah. Tetapi Allah SWT meninggal dunia. Hadirin rahmatullah, mudah-mudahan apa yang dia sampaikan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya, oke? Dia namun manfaat, namun gawe, namun laksanaan luar bisa, namun mau oleh pengajian. Ini sampai terjadi, mut tengah-tengah dalam pengajian lalu diberi gawe, masih terbaik, lalu siap kubur santan. Ada nak perubahan memang, namun selama ini salah dalam ziarah nani namun terkenal ilmu berbeda dengan ziarah kubur seseorang iya entah ziarah kubur sekenal ini ulang mari entah salah liwatmu kurang lebihnya dia mohon maaf semoga bermanfaat apa yang telah dia sampaikan insya Allah minggu depan pencerahannya akan disampaikan oleh Tuan Guru bacaan kita, Tuan Guru Fakhrul Razi, alumni dari Pondok Pesantren Darul Ulum, anak si Said Imah Gubuk Lawan dan Balenan dekat Johor. Untuk hubungi mana, insya Allah beliau akan siap untuk menjadi pemateri kita pada minggu yang akan datang. Kemudian minggu berikutnya, insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Syamsul Hakim setelah Guru Fakhrul. Selanjutnya oleh Al-Ustaz Anwar Syada. Terus setelah itu oleh Bapanda Guru Haji Musim Bori. Jadi kami berlima, insya Allah akan gantian setiap minggu satu kali seminggu bergantian saling berjalan masalah. Mudah-mudahan